Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Danu Kusuma dari semester 2A. Di sini saya akan mereview kembali materi yang telah dijelaskan oleh dosen pengampu saya, yaitu Ibu Profesor Dr. Hajah Heni Nuraini SAMH. Beserta pendampingnya yaitu Bapak Dr. Muhammad Rendi Aridayandi SAMH. Mengenai alasan pembenar khusus yang terdiri dari yang ke-1, dokter dan para saksi yang menghadiri perkalian tanding pada pasal 186 ayat 1 KUHP. Yang kedua, pencemaran demi kepentingan umum atau karena terpaksa untuk membela diri pada pasal 310 ayat 3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Yang ketiga, yang dihina dengan putusan hakim yang menjadi tetap dinyatakan bersalah atas hal yang dituduhkan pasal 314 Kitab Undang Hukum Pidana. Yang ketiga, alasan pembenar di luar undang-undang. Yang ke-1, hukum disiplin. Yang kedua, kewenangan jabatan. Yang ketiga, fungsi negatif dari sifat melawan hukum material. Ya, selanjutnya yaitu alasan pemaaf atau sukul ultise ground atau yaitu alasan yang meniadakan kesalahan pelaku tindak pidana sehingga pelaku yang melakukan perbuatan yang bersifat melawan hukum tidak dipidana karena tidak ada kesalahan. Alasan pemaaf terdiri dari yang ke-1, alasan pemaaf umum, yaitu ketidakmampuan bertanggung jawab atau ontrokening fasad biahret pada pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Yang kedua, daya paksa dalam arti sempit atau overmeh in enge jin pasal 48 Kitab Undang Hukum Pidana. Yang C, bela paksa yang melampaui batas atau nudweer excess pasal 49 ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Yang D, perintah jabatan yang tidak sah atau onfeig gegeven ambelik bevel pasal 51 ayat 2. Yaitu alasan pemaaf khusus, yaitu memperlancarkan perubahan ketatanegaraan dalam arti umum. Yang kedua, penarikan kembali pertujuan untuk melakukan kejahatan pada pasal 163 ayat 2. Yang ketiga, tidak melaporkan kepada yang berwajib atau yang terancam apabila ada kejahatan yang tertentu pada pasal 166 KUHP. Pencurian antara suami istri pada pasal 367 ayat 1 KUHP. Insubordinasi tidak jadi pada pasal 464 ayat 3 KUHP. Alasan pemaaf di luar undang-undang, tidak ada kesalahan sama sekali atau taksi. Alasan peniadaan pidana putatif. B, daya paksa overmeh diatur dalam pasal 48 KUHP tetapi tidak memberikan pengertian karena itu harus dicari dalam MVT yang menjelaskan bahwa daya paksa adalah setiap kekuatan, setiap paksaan, setiap tekanan yang tidak dapat ditahan. Dalam doktrin, daya paksa dibedakan dalam yang ke-1, A, daya paksa absolut atau vis absoluta, yaitu daya paksa yang sama sekali tidak dapat ditahan, baik secara fisik maupun psikis. B, daya paksa relatif atau vis compulsiva, yaitu daya paksa yang masih dapat ditahan dengan berebut lain, tetapi yang sebagainya tidak melakukan perlawanan sehingga tidak perlu dilawan. Yang selanjutnya, daya paksa dibagi 3 bentuk, yaitu pertentangan antara dua kepentingan hukum. Contoh ares papan kareniendes, pertentangan antara kepentingan hukum dengan kewajiban hukum. Pada contoh opsin ares pada tahun 1932, pertentangan antara dua kewajiban hukum. Contohnya dipanggil untuk menghadap ke dua tempat pengadilan yang berbeda dalam waktu yang bersamaan. Selanjutnya, bela paksa atau nudwer. Bela paksa nudwer diatur dalam pasal 49 ayat 1 KUHP yang disebut alasan penghapus atau peniadaan pidana. Syarat-syaratnya yang ke-1, perbuatan harus terpaksa dilakukan untuk pembelaan yang sangat perlu karena tidak ada jalan lain. Yang kedua, perbuatan tersebut dilakukan karena ada serangan yang sekonyong-konyong atau mendadak dan seketika itu juga. Yang ketiga, pembelaan itu hanya dapat dilakukan untuk kepentingan hukum yang ditentukan secara limitatif, yaitu diri sendiri atau orang lain, kehormatan kesusilaan sendiri atau orang lain, harta benda sendiri atau orang lain. Selanjutnya, bela paksa yang melampaui batas atau nudweer excess diatur dalam pasal 49 ayat 2 KUHP, yaitu berupa melampaui batas pembelaan yang diperlukan. Pembelaan yang dilakukannya sebagai akibat yang langsung dari guncangan jiwa yang hebat.
Keguncangan jiwa yang hebat itu diakibatkan oleh adanya serangan. Jadi, antara guncangan jiwa yang hebat dengan serangan atau ancaman serangan harus ada hubungan yang kausal. Melampaui batas pembelaan yang diperlukan untuk terjadi karena alat yang digunakan dalam pembelaan atau pembelaan terlalu keras. Misalnya yang menyerang memukul dengan sepotong kayu tetapi yang diserang memukul kembali dengan sepotong besi. Dua ekses harus dilakukan dalam hal adanya guncangan jiwa yang hebat. Perasaan takut, khawatir atau bingung, perasaan marah yang sangat bela paksa yang dapat dijadikan alasan pemaaf dan bukan pembenar. Terus selanjutnya melaksanakan ketentuan undang-undang, disebut juga wetelik forsip, yang diatur dalam pasal 50 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Syarat melaksanakan perintah undang-undang adalah, yang ke-1 harus ada perbuatan melaksanakan undang-undang untuk kepentingan umum. Yang kedua, perbuatan tidak terbatas pada perintah undang-undang saja, tetapi juga atas wewenang yang diberikan undang-undang. Perbuatan harus patut, wajar, dan masuk akal. Perbuatan yang masuk kategori melaksanakan undang-undang tidak bersifat melawan hukum, sehingga masuk dalam alasan pembenar. Melaksanakan perintah jabatan disebut juga ambelik bevel, yang dibedakan dalam melaksanakan pemerintah jabatan yang sah pada pasal 51 ayat 1 KUHP. Melaksanakan perintah jabatan yang tidak sah pasal 51 ayat 2 KUHP. Seorang melaksanakan perintah jabatan yang sah, perbuatannya dianggap tidak melawan hukum, sehingga perbuatannya tidak dapat dipidana. Perintah jabatan dianggap sah apabila yang ke-1 ada hubungan jabatan antara yang memerintah dengan yang diperintah. Yang kedua, kewenangan yang memberi perintah harus sesuai dengan jabatan yang bersifat hukum atau publik. Perintah jabatan yang diberikan harus termasuk dalam lingkungan kewenangan jabatan. Alasan penghapus di luar undang-undang terdiri dari A. Diatur dalam jurisprudensi. Yang ke-1, fungsi negatif dari sifat melawan hukum material atau arest dokter hewan. Yang kedua, tidak ada kesalahan sama sekali atau taksi. Dengan menggunakan alasan pembenar, yaitu hukum disiplin atau tuhreh. Yang kedua, persetujuan atau izin dari orang yang dirugikan. Yang ketiga, dengan menggunakan alasan pemaaf. Selesai review materi pertemuan terakhir dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.